你得跟着我。究竟是强城还是一个局？秦博士，他们有能耐便杀了我。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu dan rombongannya yang terus bergerak ke selatan mengikuti guru kekaisaran. Saat berjalan, Kinmu memanfaatkan waktu untuk bertanya pada guru kekaisaran tentang masalah kultivasinya. Ia memuji kebijaksanaan sang guru sebelum menanyakan cara memperkuat alam 5 elemen yang terasa lemah. Guru kekaisaran menatapnya heran karena sanjungan halusnya. Kinmu melanjutkan, menjelaskan bahwa ada kekuatan besar tersembunyi di alam 5 elemen, tapi sulit dilepaskan. Lalu bertanya bagaimana cara membuatnya benar-benar aktif. Pertanyaan Kinmu menarik perhatian semua orang. Mereka juga merasa alam 5 elemen lebih lemah dari alam embrio roh, tanpa tahu alasannya. Guru kekaisaran terkejut karena Akademi Kekaisaran belum mengajarkan rahasianya. Ia menjelaskan bahwa harta karun ilahi 5 elemen terhubung dengan penguasa bintang 5 elemen di langit, para dewa tingkat raja. Saat teknik dijalankan, energi langit akan masuk dan beresonansi dengan 5 penguasa tersebut. Guru kekaisaran menjelaskan bahwa kekuatan 5 elemen terdiri dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Mengaktifkan kelimanya membuat seseorang mampu mengendalikan kekuatan unsur alam. Ia menyesalkan ajaran Akademi Kekaisaran yang dangkal karena tidak mengajarkan makna mendalam 5 fase ini. Jika kekuatan 5 elemen menyatu dengan ki vital, maka akan muncul 5 atribut di dalamnya. Ia mencontohkan dengan memunculkan perisai emas di tangannya. Setelah perisai emas lenyap, tumbuhan tumbuh cepat di sekitarnya. Guru Kekaisaran berkata, air, dan ombak besar muncul, mengangkat mereka melayang di udara. Lalu ia berkata, api, dan awan api membawa mereka maju. Saat ia mengucap bumi, tanah berguncang dan lumpur serta batu melayang membentuk bola besar di langit. Guru Kekaisaran menurunkan kelima energi dan semua kembali ke tanah. Ia menjelaskan bahwa kekuatan 5 elemen berbeda dari kekuatan embrio roh dan terkait 4 ki vital naga hijau, burung vermilion, kura-kura hitam, serta harimau putih yang masing-masing menyimpan 5 fase di dalamnya. Melihat murid-muridnya bingung, ia mengeluh bahwa generasi mereka adalah yang paling bodoh yang pernah ia ajari. Chen Wanyun dan lainnya kesulitan memahami, tapi Kinmu tahu itu karena guru kekaisaran terlalu pintar. Sang guru memiliki bakat luar biasa yang mampu memahami segalanya hanya dengan sekali penjelasan, berbeda jauh dari murid biasa. Perbedaan kemampuan antara mereka dan guru kekaisaran bagaikan langit dan bumi. Guru kekaisaran menjelaskan bahwa ki vital naga hijau bukan sekadar elemen kayu, karena naga hijau sejati mengendalikan angin, petir, api, dan air. Ia menegur murid-muridnya agar tidak menilai dari nama semata, menyebut mereka benar-benar berkepala kayu jika berpikir demikian. Bahkan yang dianggap pintar pun salah menilai energi vital naga hijau sebagai atribut kayu, padahal kekuatannya terkait angin dan petir. Tanpa bimbingan guru kekaisaran, kesalahpahaman itu akan terus berlanjut. Sang guru lalu menjelaskan bahwa banyak teknik 5 elemen dapat membuka kekuatan tempur besar. Namun jika tak dikuasai, akan menimbulkan celah kecil yang kelak membesar seiring pertumbuhan dan pembukaan harta karun suci lainnya. Guru kekaisaran menggambar 2 segitiga di langit untuk menjelaskan 7 tingkat alam. Ia berkata jika kultivasi di alam 5 elemen tidak sempurna, kekuatanmu akan lebih lemah hingga setengahnya di alam jembatan ilahi, dan lawan bisa membunuhmu hanya dengan 1-2 serangan. Penjelasan itu membuat semua terkejut, menyadari betapa besar perbedaan kecil di awal dapat berakibat fatal di puncak kultivasi. Guru kekaisaran menggambar garis lurus di langit dan berkata bahwa tak ada kultivator yang bisa menyaingi sudutnya karena pemahamannya jauh melampaui yang lain.
Ia lalu menyebut beberapa kitab surgawi seperti Risalah Bintang-Bintang dan Perjuangan 5 Fase sebagai dasar memperkuat alam 5 elemen, semuanya ditulis oleh tokoh besar Istana Kekaisaran seperti Tetua Xuanqin, Biksu Yuan Kong, Adipati Wei, dan Jenderal Qin. Beberapa orang yang disebut guru kekaisaran Yankang berasal dari keluarga terkenal, dan semuanya adalah ahli dunia kultivasi tingkat tinggi yang telah mencapai alam jembatan ilahi. Semua segera menghafal nama-nama teknik itu. Chen Wanyun awalnya ingin menembus alam 6 arah setelah perjalanan ini. Tapi setelah mendengar nasihat guru kekaisaran, ia memutuskan memperkuat fondasinya lebih dulu dan akan menghancurkan tembok 6 arah setelah kembali ke Akademi Kekaisaran. Qin Mu teringat pada beberapa teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang digunakan untuk mengolah harta karun ilahi 5 elemen. Banyak teknik di kitab itu sebenarnya sederhana dan biasa diajarkan kepada murid-murid. Sebagian besar teknik dan seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dibagikan secara terbuka, namun beberapa terlalu rumit hingga sering disalahgunakan, membuatnya dianggap ajaran sesat. Qin Mu baru menyadari setelah petunjuk guru kekaisaran Yankang bahwa teknik-teknik itu menyimpan rahasia kultivasi besar, mencakup alam 5 elemen, 6 arah, hingga jembatan ilahi. Semua diajarkan oleh para kepala aula sekte iblis surgawi hingga terbentuk 360 aula. Dulu Qin Mu menemehkannya, tapi kini ia memahami arah sebenarnya berkat bimbingan guru kekaisaran. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa memiliki dasar kuat tapi belum lengkap. Qin Mu sadar, teknik ini akan sempurna jika digabung dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ia pun memahami 5 metode alam 5 elemen, bumi, kayu, air, api, dan emas. Masing-masing dihubungkan dengan penguasa planet seperti Saturnus dan Jupiter. Setelah itu, ia mulai memadukan kelima teknik sejati tersebut menjadi satu kesatuan, teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Sementara itu, Yue King Hong dan yang lain belajar ilmu pedang dari guru kekaisaran Yankang. Namun penjelasan sang guru terlalu cepat, membuat mereka sulit memahami dan harus merenungkannya perlahan agar tak kembali dianggap kelas terburuk. Yue King Hong belajar ilmu pedang dari guru kekaisaran Yankang, sementara Biksu Yun Kue bertanya tentang ajaran Buddha. Sang guru menjelaskan dengan tenang, seolah menurunkan hujan bunga surgawi. Chen Wanyun kemudian meminta petunjuk tentang perpaduan pedang dan pertarungan, dan sang guru memberinya arahan hingga ia memahami jalan pengembangan ilmu pedang sejati. Si Yun Xiang pun berkonsultasi soal kultivasi, mendapat perhatian lebih karena guru kekaisaran pernah menuntunnya sebelumnya. Budak serigala akhirnya memberanikan diri bertanya tentang teknik pisaunya. Guru kekaisaran Yankang menatapnya dan bertanya asalnya, lalu berkata, "Pendidikan untuk semua orang, aku tak peduli asalmu." Ia pun mengajarkan teknik pedang tanpa menyembunyikan apapun hingga sang budak memahami sepenuhnya. Setelah itu suasana hening, sampai Hu Ling bertanya, "Guru, apakah kau pernah mempelajari kultivasi iblis?" Dan sang guru menjawab singkat, "Tidak pernah." Hu Ling bersemangat dan berkata serius, "Aku bisa mengajarimu." Guru kekaisaran Yankang menanggapinya dengan hormat, meminta bimbingannya. Hu Ling pun menjelaskan hasil kultivasinya dan ilmu yang ia pelajari dari Istana Naga Sungai Bergelombang, termasuk teknik penciptaan roh. Guru kekaisaran mendengarkan dengan tenang lalu bertanya, "Ras iblis tidak punya harta karun ilahi?" Hu Ling menjawab, "Benar, kami berlatih keras hingga mencapai wujud manusia. Setelah itu kami bisa menjadi Raja Iblis yang sangat kuat." Sang guru mengangguk teringat pernah melihat Raja Iblis dengan kekuatan luar biasa. Guru kekaisaran Yankang tertarik pada teknik penciptaan roh yang disebut Hu Ling dan menjelaskannya dengan detail hingga Hu Ling terpukau. Usai mendengar penjelasannya ia tersadar dan tertawa. "Tadi aku ingin mengajarimu, tapi malah kau yang mengajariku." Sang guru tersenyum, "Kita saling belajar." Tak lama kemudian cahaya merah turun dari langit dan masuk ke tubuh Qin Mu. Hu Ling penasaran menyentuhnya, namun bulu di kakinya langsung terbakar hingga ia cepat menarik kakinya. Aura Qin Mu tiba-tiba melonjak, api keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. 2 tanduk banteng tumbuh di kepalanya, asap putih berapi keluar dari hidungnya, otot-ototnya membesar dan sebuah mata banteng muncul di dahinya. Ekor besar pun tumbuh di belakangnya. Hu Ling terkejut dan berseru, "Guru kekaisaran, tuan mudaku berubah. Dia bukan siluman rubah, tapi siluman banteng."
Guru Kekaisaran Yang Kang menjelaskan bahwa perubahan Qinmu bukan wujud iblis, melainkan transformasi dewa. Ia menyadari itu hasil perpaduan teknik penciptaan roh dengan teknik Mars dari alam 5 elemen. Meski hanya tahu sedikit tentang kitab suci iblis surgawi, ia paham kemampuan ini termasuk seni tubuh dewa langka yang digunakan beberapa sekte untuk memperkuat tubuh mereka. Namun transformasi Qinmu tampak berbeda, seolah bukan sekedar seni tubuh biasa. Dan akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 那便杀了我。从一开始就是。只要能杀，会为我师父报仇。何必这我们杀了他们，在意用什么手段？